Guys, Yo. mana tadi? Oh ini. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagemu Japanese Class. Masih bareng Manda dan Hikaru deh. yeay, hari ini kita mau sharing lagi nih teman-teman. Siapa di antara kalian yang kangen liburan? Karena kalau kita berdua udah kangen banget Pengen ya. banget. Pengen banget liburan, Aduh. terutama ke Jepang nih teman-teman. Aduh, pastinya di sana banyak banget kan tempat wisatanya yang wah, harus dikunjungi banyak kan. banget. Tuh banyak banget teman-teman. Dan kali ini ya udahlah, karena kita belum bisa liburan, jadi kita coba liburan virtual dulu nih. Virtual. Kita ngobrol-ngobrol sama Hikaru. Kita coba lihat nih, kira-kira tempat wisata apa aja sih yang cocok buat kita kunjungi di Jepang. Tapi nggak cuman yang biasa aja. Hari ini aku mau bahasnya yang ekstrim dan unik. Ada nggak nih kira-kira? Yang nggak biasa Yang gitu nggak ya. biasa. Pasti ada Ada dong banyak ya banget. di Jepang. Jepang tuh gudangnya lah yang unik-unik gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu kita bakal langsung bahas aja satu persatu. Nah, aku tuh pernah dengar ya, katanya di Jepang tuh ada roller coaster yang terbesar, terus tertinggi dan juga sekaligus tercepat gitu. Iya nggak sih? Bener nggak tuh? Bener banget. Itu tuh jadi di Jepang tuh ada kayak, kalau di sini tuh mungkin kayak mirip Dufan gitu. Oke. Sebut merek. Mirip Jadi Dufan. kayak taman hiburan gitu. Jadi namanya tuh Fujikyu Highland. Wow. Fujikyu Highland gitu. Sering denger aku tuh namanya. Iya pasti sering denger deh. Iya. Ini tuh ada di Yamanashi, prefektur Yamanashi. Dia tuh kenapa namanya Fujikyu, ada Fujinya gitu. Itu tuh karena dia letaknya di kaki bukit lagi, kaki gunung Fuji. Wow, keren banget. Jadi kita bisa melihat pemandangan Gunung Fujinya dong. Iya, dari situ. Jadi pengen. di situ tuh emang di Fujikyu Highland ini tuh memang banyak banget wahana-wahana yang ekstrim gitu. Dan salah satunya yang tadi itu, jadi roller coaster yang katanya tuh tertinggi di dunia gitu. I see. Tingginya tuh Tinggi banget ya kayaknya ya. 79 meter. Wah. Yang apa namanya puncak tertingginya Wah, tuh gila 79 sih. meter. Gitu. Oh, namanya tuh Fujiyama, nama si Fujiyama. roller coasternya Fujiyama. Jadi tingginya 79 meter, terus dia kalau misalnya udah nyampe ke titik tertinggi itu, tapi gitu. katanya tuh kelihatan pemandangan Gunung Fujinya gitu. Pengen gak sih teman-teman? Pastinya buat kalian yang suka naik wahana-wahana yang ekstrim ya, apapun itu termasuk roller coaster, ini kayaknya wajib buat dikunjungi nih di prefektur Yamanashi. Di berarti Yamanashi ya. itu namanya Oke. Fujiyama. Fujiyama. Terus di situ tuh ada selain roller coaster Fujiyama itu juga ada wahana lain namanya Dododompa. Aku pernah denger tuh Dododompa. Itu apakah itu bunyi-bunyian? Dododompa Kayaknya tuh apa iya tuh? sih, nggak ada arti khusus ya, itu kayak Oke. bunyi-bunyian aja gitu. Dododompa. Jadi kalau ini tuh wahana apa ya, mungkin kategorinya masuk ke roller coaster juga kali ya, tapi Wow, kayak dia gimana tuh ciri khasnya jadi kecepatannya itu bisa sampai 180 kilo per jam. Wait, itu kayak mobil balap nggak sih? Balap kan? Itu cepet banget. Haya. Tapi hayai, mecha hayai. Mecha hayai. Tapi itu tuh kayak kan biasanya kalau roller coaster kayak pelan dulu, Iya. tek 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 gitu kan. Nah kalau yang ini tuh dia langsung gitu, langsung. Jadi dari kecepatan 0 dia diem sampai dia melaju kecepatan 180 kilo itu katanya jeda waktunya cuma 1,56 detik. Jadi kayak langsung zoom gitu. Itu Haya ciri khasnya Sugiru. gitu. Haya Sugiru. Wah, keren sih Gitu teman-teman. katanya. Itu apa ya, 180 km per jam tuh kayak udah nggak bisa napas sih, kayak zzz, Kayaknya ada. gitu ya. Tapi banyak itu yang naik. Kalau banyak misalnya di sana. banget ya. jadi kayak si apa namanya Fujiyama sama Dododompa ini tuh kayak dua wahana yang paling populer paling lah ya. populer dan ya dianggapnya ekstrim gitu kalau I di see. taman ini. Oh iya dong pasti, karena aku juga nggak pernah nemu ini di negara-negara lain maupun di Indonesia sendiri yang secepat itu gitu. Yang setinggi itu 79 meter ya. 79 meter. Wah, hampir 100 meter Apa tuh, itu? kayak tinggi banget teman-teman, luar biasa ya. Kalau kalian suka dengan wahana ekstrim, kayaknya wajib nih main ke sini ya. Oke. Selain itu, kita ada juga loh, masih ada tempat-tempat wisata lainnya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas wahana yang ekstrim, yang buat teman-teman yang suka cepet-cepetan, nah bisalah roller Tinggi-tinggi. coaster tinggi-tinggi ya kayak gitu. Nah, berikutnya ada apa lagi nih kira-kira yang ekstrim-ekstrim Selanjutnya lagi? ekstrim lagi, ini aku pernah lihat gitu di YouTube juga sih. Mhm. Jadi ini tuh letaknya di Tokyo. Itu ada sauna. Kalau sauna kan biasanya Panas dong? Panas gitu kan.
kayak berapa derajat ya biasanya sauna tuh, pokoknya panas gitu kan, kayak satu ruangan terus kita suhunya tuh panas gitu. Betul. Nah kalau ini tuh aku denger jadi ada sauna di Tokyo namanya Kurayo Tokyo gitu. Kurayo ini tuh sauna tapi dingin, jadi dingin gitu, dan suhunya tuh maksimalnya itu bisa berapa sampai nih? minus 196 Celcius. Derajat Celcius loh guys, ya ampun, bahkan titik beku aja tuh 0. Iya nggak sih? Ini tuh minus 100, jadi Minus kayak jauh kayak- gitu. Sedingin apa itu gak kebayang juga. Kayaknya orang masuk situ langsung jadi caveman gitu, ya langsung Gimana ya? beku gitu nggak sih? Jadi tuh katanya ini tuh Kurayo kan namanya tadi Kurayo ya, Iya. Kurayo Tokyo. Kurayo. Nah ini tuh katanya jadi ada satu apa ya, metode kesehatan terapi gitu namanya cryoterapi. Nah ini tuh katanya udah suka diterapkan sama atlet-atlet atau selebriti gitu katanya. Oh, nice. Jadi- Mungkin jadi apa ya, lebih sehat kali ya kalau kena dingin gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu tuh gimana ceritanya nih sauna dingin? Jadi kalau aku yang pernah aku lihat tuh jadi kayak ada apa ya, tabung gitu, Oke. kayak tabung. Kita masuk Terus ke dalamnya. kita masuk ke dalam. I see. Nah, itu Gitu. berapa jam tuh berendamnya? Nah itu tuh kita masuk ke tabung itu nih, tabungnya tuh cuman segini gitu, jadi Kepalanya keluar, kepala guys. kita keluar gitu. Itu tuh katanya, jadi pertama di set dulu nih suhunya dari sekitar 100 sampai 150, minus 100 sampai 150 Celcius. Terus nanti dikit-dikit dinaikin gitu, diturunin ya suhunya, diturunin Oke. makin dingin gitu, dan itu maksimal 3 menit kalau nggak salah. Sampungkang Gitu, aja guys. sampungkang. Tidak lebih dari itu ya, karena kasihan juga ntar badannya kayak apa, hipotermia gimana apa ya sih itu ceritanya? bisa jadi mati kedinginan gitu nggak sih? Cuman ini menarik sih teman-teman, karena Gitu. kita kan nggak tahu ya, ada banyak banget ternyata metode buat kesehatan, dan Iya, salah ternyata. satunya sauna dingin juga Sauna bisa dingin. meningkatkan kekebalan tubuh guys. Jadi sembari berwisata, sembari meningkatkan kesehatan. Kalau udah beres COVID wajib coba sih. Wajib coba sih Ya ini. kan, Unik harus juga coba. gitu kan. Iya, unik banget nih. Apalagi buat teman-teman yang suka dengan cuaca dingin, ya kan? Karena kalau sauna panas tuh panas biasanya kan. Panas ya, Panas banget sampai ya. keringetan gitu kan biasanya di sauna gitu. Tapi detox juga sih sebenarnya, terserah kalian lah guys. Kalau mau coba ini ada di Tokyo ya. Oke, kita langsung bahas yang berikutnya ya. Nah ini masih nyambung juga seputar sauna nih. Kalau tadi kan sauna dingin gitu kan. Kalau selanjutnya aku juga pernah nemu jadi sauna juga, tapi ini tuh kayak ada seni-seninya gitu. Wih. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar juga yang namanya Team Lab. Jadi Team Lab tuh terkenal sama instalasi-instalasi apa ya, seni LED Oke, gitu. lampu-lampu gitu. Oke. Kalau nggak salah pernah ada di Indonesia juga, di Jakarta pernah diadain juga. Nah, Team Lab ya. Team Lab. Nah, Team Lab ini tuh kayak kerjasama dengan TikTok, terus bikin yang namanya Team Lab Art and Sauna Roppongi. Jadi Chimurabo Ato Ando Sauna Roppongi gitu. Asik banget tuh. Jadi kalau aku bisa bayangin saunanya tuh di tengah-tengah lampuan. Bener gak? Jadi itu tuh kayak apa ya? Oh ini apa ya? Ada jangka waktunya sih. Jadi ini bukan I see. ini kayak lebih ke event kali ya. Event ya. Jadi katanya sih cuman sampai Agustus 2021. Oke, Gitu. oke. Jadi ini saunanya tuh kayak ada di tengah-tengah si instalasi yang LED tadi Instalasi gitu. Jadi dan saunanya ada banyak jenis gitu sih, ada keren ya. macam-macamnya, ada banyak. Terus misalnya dari sauna yang pertama kita misalnya berapa menit, terus mau pindah ke sauna yang lain. Nah itu tuh kita lewatin kayak lampu-lampu LED, Instagramable gitu. Keren banget loh teman-teman. Jadi kayak sambil memanjakan mata juga nggak sih, kayak suasana Iya, itu bikin betul. kita mungkin bisa dibilang relax sih kalau kayak ngeliat kayak apa ya, suasana malam terus banyak bintang Iya, gitu. iya, iya, Idealnya bener-bener. tuh kayak gitu. Terus kita sambil Gitu. sauna gitu. Wih, asik. Kalau yang ini tuh di Roppongi ya. Roppongi. Roppongi guys, dan cuman sampai Agustus doang. Jadi kalau eventnya ini. tuh, wah sayang sekali nih kalau kita belum sempat kesana. Aduh, jadi nggak bisa jadi nyoba nggak bisa. juga nih. Tapi buat teman-teman mungkin yang orang Indonesia mungkin yang lagi di sana tuh bisa tuh ya, karena bisa lagi ada nih berkunjung. eventnya guys. Seru banget ya. Oke, next kira-kira ada apa lagi ya?
Nah, sekarang aku penasarannya ini sih, Karu. Aku tuh kan suka banget nih sama hal-hal yang berbau horor ya. Nah, di Jepang tuh kira-kira ada nggak sih wisata atau wahana yang kayak di Indonesia tuh ada rumah hantu gitu kan? Yang gitu-gitu ada nggak tuh kira-kira? Oh, kalau rumah hantu, jadi di Jepang tuh emang banyak banget rumah hantu kan. Wah, jadi bener. banyak banget sebetulnya. Jadi apa ya, orang Jepang termasuk seneng juga gitu sama horror rumah. edik ya? Sama rumah hantu yang gitulah, yang khas Jepang banget. Nah, cuman kalau yang aku pernah dengar tuh sekarang karena lagi pandemi, kan kalau rumah hantu biasanya jalan gitu kan, kayak jalan. masuk ke rumahnya terus jalan, nanti ada hantunya gitu-gitu. Iya, serem banget. Nah, buat menghindari, kayak buat menjaga protokol kesehatan gitu, sekarang tuh ada satu perusahaan gitu yang bikin rumah hantu tapi kayak drive-thru, jadi pakai mobil. Ih, seru banget. Gitu. Itu kayaknya lebih safe juga nih buat kita yang misalnya kayak penakut gitu kan. Aku kadang masuk rumah hantu tuh takut dipegang sama hantunya gitu loh, Iya, ya guys. paling gitu kayak. Tapi kalau kita naik mobil tuh kayak tinggal lihat dari kaca kayak di taman safari gitu kan. Iya benar. Tinggal tutup kaca, kunci udah. Oke, dan kita tinggal keliling-keliling. Oh, itu berarti outdoor gitu ya? Kayak dengar-dengar sih kayak entah di lapangan atau kayak di garasi, bukan garasi, apa tempat lahan parkir gitu. Oke, sebuah lahan ya. I see. Jadi pakai mobil gitu, dan ini tuh katanya jadi mobilnya bisa pakai mobil pribadi, bisa juga kita nyewa mobil yang disediakan gitu. Terus nanti kita bakal sambil dengerin audio gitu, suara-suara. Jadi ada cerita hantunya gitu, ada ceritanya yang kita dengerin lewat radio mobil itu gitu. Oh my Terus nanti ya gitu deh, dari luar muncul hantu-hantunya gitu. nyamperin. Jadi kayak pasti hantu-hantunya pun serem-serem ya, kayak Ju-on gitu Iya, lah. kayak khas Jepang gitu, gimana ya? Itu nggak kalah serem sama yang Indonesia loh, teman-teman. Gitu. Serem-serem banget ya. Dalam bahasa Jepang apa sih rumah hantu? Obakeyashiki Obakeyashiki. gitu. Kalau yang ini kan drive-thru nih, jadi namanya tuh Doraibu-in Obakeyashiki. Gitu. Oke, masukin kamu sekalian guys. Lumayan loh. Jadi kalau lagi liburan ke Jepang, mau ke rumah hantu tapi nggak tahu nanyanya apa. Nah, itu ya bahasa Jepangnya. Oke deh, kita lanjutin lagi. Nah, selanjutnya kan kita udah ini nih, tadi udah naik roller coaster, terus udah sauna, terus habis itu udah apa tadi tuh terakhir? Masuk rumah hantu. Masuk rumah lagi. hantu, gitu kan, udah capek nih. Nah, ini sekarang kita waktunya istirahat, makan gitu. Oh, asik. Ini part yang aku paling Makan. suka nih, makan. Secara makanan Jepang tuh enak-enak banget. Dan kayak lucu-lucu juga gitu ya. Lucu, bener deh. Nah, cuman kali ini makannya, karena tadi kita udah ke tempat yang ekstrim, makannya juga harus ke tempat yang unik juga gitu. Tempatnya bukan makanan yang ekstrim kan? Makanannya enggak sih, makanannya aman kok. Makanannya aman ya guys. Tempatnya yang rada unik gitu. Jadi ini tuh namanya Pepper Parlor di Shibuya. Pepper Parlor, kayak pernah Gitu. denger gitu ya. Gimana Jadi ini tuh sebuah cafe yang sebenarnya kalau kita lihat dari luar mungkin kayak cafe biasa gitu ya, yang kayak wah bagus interiornya gitu-gitu. Cuma di sini tuh pelayannya itu robot semua gitu. Wow, dunia dikuasai robot. Jeng-jeng. Oh, jadi semuanya kayak penerima tamunya mungkin gitu ya. Terus iya. nyatet-nyatet makanannya gitu. Yang Robot. nganterin gitu juga robot. Kok bisa Semua sih? gitu. Jadi ini restorannya itu ada di dalam department store, namanya Tokyo Plaza yang ada di Shibuya. I see. Gitu. Dan di restoran ini yang jadi kayak pelayan paling utama gitu ya. Jadi kita masuk tuh nanti udah ada kayak semacam apa ya, mirip kayak meja resepsionis, I see. tapi itu kita pesan makanan di situ gitu. Oke. Nah, di situ tuh ada robot nih berjejer. Wow, Itu tuh nama robotnya Pepper. Halo Gitu. Pepper. Dan lucu ya, tapi agak serem juga sih. Namanya robot, soalnya ada juga orang yang pastinya takut sama robot nih. Dan ini tuh robot semua loh, teman-teman. Robot semua. Gitu. Dan Oke. pertama kita masuk nih, terus nanti disambut sama robot ini gitu ya. Dengan suaranya yang khas gitu, kayak aduh gimana sih robot. Iya, geli-geli gimana gitu kalau robot tuh. Tapi robotnya berbentuk manusia nggak atau literally robot? Robotnya robot gitu Robot sih. ya. Oh, oke. Gitu, kita mesen makan, minum di situ, terus nanti dia juga bakal ngarahin, oh kalau bayar sebelah sini gitu-gitu. Dan makanannya juga diantarkan oleh robot itu gitu. Wah, ini kayak kemajuan zaman tapi agak serem juga, tapi keren guys. Ini futuristik banget restorannya ya, luar Banget. biasa ya. Kalau ke Jepang pastinya jangan lupa buat mampir juga nih, karena ini menarik nih. Kira-kira robotnya ngerti nggak ya kalau kita ngomong sesuatu gitu kan? Aku pengen Kayaknya nyobain soalnya. Ngerti sih, kalau aku pernah lihat gitu, dia ngomong
pakai bahasa Jepang bisa, tapi kadang juga kayak pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi buat pinter, mungkin buat guys. orang-orang asing gitu. Oh my god. Dan Oke di sini deh. tuh robotnya tuh ada banyak gitu jenisnya. Oh, gitu. Jadi kalau yang menyambut di paling depan tuh ada namanya Pepper gitu Pepper kan. Dia tadi tuh ya. yang melayani, terus pas kita udah lagi makan nih di meja, dia tuh bakal ada di samping meja kita gitu. Takut. Buat temenin atau buat Wah. nawarin kayak kita bisa main game gitu, nanti ada layarnya gitu di tubuhnya dia gitu. Oke, menarik gitu. banget. Terus ada juga yang namanya Nao. Ini tuh oke. robot yang kayak kalau udah jamnya dia tuh bakal performance nari-nari gitu. Udah jamnya. Iya, katanya ada jam-jamnya gitu. Oh my god, jadi bisa joget teman-teman. Lucu gitu. banget gak sih? Lucu banget. Terus habis itu ada yang namanya Servi. Servi itu yang dia tuh bentuknya kayak apa ya? Kayak kalau kita biasanya suka ngedorong kayak buat nganterin Tray, makanan, tray bukan gitu tray, apa ya? iya. Bentuknya tuh kayak gitu tapi dia gerak sendiri. Bukan Jadi gerobak guys, apa ya buat nganter makanan gitu. nah itu juga robot gitu buat nganterin makanan, namanya Servi gitu katanya. Terus satu lagi namanya Wits. Itu buat bersih-bersih. Wih, kayak Nunu kalau habis ya. Lucu banget loh teman-teman, seru banget dan pastinya canggih banget nih si kafenya. Ya. Jadi kalau kalian lagi mampir di area Shibuya mungkin ya, sekitar Shibuya gitu, mungkin wajib coba deh ini ya. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak nih tempat uniknya? Ada lagi nggak ya? Ada satu lagi deh kayaknya. Apa nih? Aku udah nggak sabar. Coba ya kita tanya-tanya lagi sama Hikaru. Buat tempat ekstrim atau tempat unik terakhir nih di Jepang, kira-kira ada apa nih Hikaru? Yang terakhir yang mau kita share itu ada namanya Gashapon no Depato, alias Department Store of Gashapon. Siapa yang suka main gacha? Aku suka banget loh. Asik ya, seru banget. Gacha tuh ya nggak kerasa kita udah kayak beli banyak koinnya, Ya, terus beli lagi kayak nagih gitu. Banget, Ya nggak banget. sih? Karena senang aja, satisfying gitu teman-teman. Dan ini terbesar. Nah ini tuh iya benar, jadi terbesar, ya. katanya sih terbesar di dunia gitu. Wah, pengen. Jadi nggak tahu ya luasnya segimana, pokoknya di dalam si Department Store of Gachapon ini itu ada 3.000 mesin gitu. Itu nge-explore sehari nggak akan beres. 3.000 loh teman-teman. Aduh, kalau 300 sih masih kekejar sih. 3.000 dong. 3.000 tuh kayak sebanyak apa, nggak kebayang juga. Apa aja coba isinya itu. Nggak kebayang juga sih teman-teman. Kayak Oke. gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Gashapon tuh kayak semacam vending machine gitu ya. Kita masukin koin. Beda-beda sih kalau di sini katanya range-nya tuh ada yang sekitar 200 yen, ada juga yang mahal sampai 1.000 yen ke atas gitu. Jadi tiap mesin beda-beda. Beda-beda ya, ada yang 2 koin, ada yang 3 koin. Betul. Kalau aku suka main sih teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita kayak masukin puterin koin. ya kan? Betul. Kita puterin gitu, nanti keluar apa si Gashaponnya keluar dan dibuka, tar ada objek apa di situ, Yeay, mainan dapat kah apa? atau apa kayak gitu. Itu sayang banget sih yang main gacha. Terus dia tuh di daerah mana nih? Oh kalau ini kayaknya sih kalau si Department Store of Gashapon ini ada banyak kayaknya. Banyak. Cuma yang dianggap terbesar ini ada di Ikebukuro. Ikebukuro. Oke, wajib sih kalau misalkan nanti bisa pergi ke Jepang. Karena kan di Indonesia pun sebenarnya sudah banyak ya kayak mesin Iya, gacha banyak. tuh udah ada gitu di sini, di mall-mall udah ada, di tempat makan juga salah satu tempat makan tuh ada yang juga punya mesin Gashapon. Tapi pastinya paling asik tuh di tempat aslinya langsung. Iya Di benar. Jepang. Karena kadang isinya juga unik-unik gitu kan. Kayak pengen deh. ada yang emang mainan, ada Iya. juga yang kayak nggak jelas ini tuh fungsinya buat apa gitu. Tapi kayak Iya, seru bener aja banget, gitu ya. seru banget. Bahkan katanya tuh ada yang isinya serangga loh. What? Iya. Mau bagaimana Itu itu, gimana? ya? Ya ampun guys. Tapi wah itu sih jangan pernah kalian lewatin sih. Seru banget. Wah seru banget. Jadi tadi Gitu. kita udah denger ya ada beberapa referensi tempat-tempat wisata ekstrim dan unik dari Hikaru ya. Ada di awal tuh udah ada roller coaster, Ya. ada dompa ya. Terus ada juga sauna dari mulai yang aneh dingin gitu. sampai dengan sauna pakai LED gitu suasananya, dan juga ada rumah hantu. Dan hantu. yang pastinya ada yang terakhir juga ada mesin Gashapon yang terbanyak terbesar kayak gitu. Seru-seru banget, dan pastinya selain ini pun masih banyak ya. Banyak banget sih pasti kalau di Jepang tempat-tempat yang unik-unik Yang kayak unik-unik gitu. ya. Oke, makanya teman-teman doain bandara tuh cepat normal dan coronanya juga cepat hilang. Jadi kita bisa langsung ke sana dan Langsung. nge-report buat kalian semua.
Amin, pengen banget soalnya teman-teman. Dan kalian juga kita doain ya, semoga teman-teman Ya. juga yang punya cita-cita ke Jepang, entah untuk liburan, untuk kerja, untuk magang, bisa segera terwujud juga. Amin. Oke deh teman-teman, kalau kalian punya ide next hal apa sih yang perlu Manda dan Hikaru sharing ya, kalian boleh aja langsung komen di bawah. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari Yeay. awal sampai selesai. Pastikan kalian like dan juga share ya ke teman-teman kalian yang lain. Oke deh, kalau gitu Manda mau pamit dulu. Hikaru juga pamit. Pamit Kita dulu. bakalan ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Enggak, mari kita coba. Mari kita coba. Ada ikan ditaruhnya di kulkas. Hah? Dan dia hidup dan bahagia gitu tau. Ya kan, dibaik-baikin dulu, dibikin bahagia, baru dijatuhin. Kualitas Baru dagingnya. dia- Oce. Lagi guap.